Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian atau seri kita. Jadi selain kita itu mendengar ada istilah kerja keras ya, kali ini yaitu adalah kerja cerdas. Apa itu sebenarnya? Atau apa itu yang dimaksud dengan kerja cerdas itu? Kalau kerja keras bisa ditonton videonya yang lalu, pemahaman tentang kerja keras itu, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kerja keras itu, kemudian ada penelitian-penelitiannya di situ, dan diakhiri dengan tips-tips bagaimana kita bisa bekerja keras dengan lebih mudah. Jadi kerja cerdas itu adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi dan metode yang tepat. Rekan-rekan sekalian, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana kita mendapatkan gambaran kerja cerdas itu ya, tentang Nabi Yusuf. Ya, saat itu Raja Mesir itu, beliau mimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Kemudian raja juga melihat di dalam mimpinya itu ada 7 tangkai gandum yang sehat atau yang baik, yang subur ya, dan 7 tangkai gandum yang sudah kering. Raja galau rekan-rekan sekalian, ini apa sebenarnya? Kemudian raja memanggil para ajudannya atau para menterinya saat itu, dipanggil semua oleh raja. Ya, raja tanya, takbirnya apa? Sebagian besar dari para ajudan raja itu tidak tahu apa sebenarnya arti mimpi raja ini. Kok aneh gitu. Bahkan sebagian mereka mengatakan, alah itu cuma mimpi kosong belaka, itu kan cuma istilahnya orang Jawa itu kembangnya turu gitu. Lah, salah seorang ingat Yusuf, kemudian loh, saya itu punya teman pernah menakbirkan mimpi, dan betul mimpinya jadi apa, kejadiannya itu menjadi kenyataan gitu. Siapa itu? Kata raja. Dipanggillah Yusuf itu di sel itu. Panggil Yusuf gitu. Kemudian Yusuf menghadap ke raja. Hei Yusuf, apa benar kamu bisa menakbir mimpi? Nabi Yusuf menjelaskan bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan 7 tahun paceklik ya. Saat itu sulit makanan ya, kelaparan ya, kekurangan bahan makanan lah untuk bisa bertahan hidup. Maka Nabi Yusuf memberikan solusi pada saat itu bahwa masyarakatnya itu harus melakukan cocok tanam sebelum datang 7 tahun yang paceklik itu. Lah kemudian hasilnya kata Nabi Yusuf, jangan dimakan semua, makan sebagian saja, sebagian biarkan berada di tangkainya. Kemudian benar itu, datanglah itu masa paceklik ya, kesulitan bahan pokok, bahan makanan kesulitan selama 7 tahun ya. Tetapi karena sudah mengikuti saran Nabi Yusuf, masyarakatnya itu punya cadangan makanan ya, dimakan sedikit, disimpan juga, ada simpanan gitu, ada tabungan makanan pokok. Cerita Nabi Yusuf ini rekan-rekan sekalian itu diceritakan di dalam Al-Quran surat 12 ya, surat Yusuf ayat 47 berikut ini. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulih illa qalila mimma ta'kulun. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Yang kedua, kita bisa mengambil gambaran tentang kerja cerdas itu di dalam Al-Quran ya. Waktu itu Nabi Yakub, lah anak-anaknya Nabi Yakub itu mau berangkat ke Mesir untuk beli ya, atau menukar barang-barangnya dengan makanan yang ada di Mesir, karena di Kan'an di Palestina itu sedang masa paceklik. Lah pamitanlah ya, dia berpamitan, anak-anaknya Nabi Yakub ini berpamitan kepada Nabi Yakub untuk berangkat ke Mesir ya. Kemudian Nabi Yakub itu memberi saran bagaimana cara anak-anak beliau itu supaya selamat datang ke Mesir, bahwa mereka supaya masuk ke Mesir itu tidak melalui satu pintu ya, tetapi melewati pintu-pintu yang berbeda. Supaya apa? Supaya kalau kena kepung atau kena serangan dari musuh atau dari preman ya, atau dari para kriminal ya,
anaknya Nabi Yakub itu tidak mati semua gitu. Inilah strategi cerdas, ya, kerja cerdas yang disarankan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini juga diceritakan di dalam Al-Quran, surat Yusuf juga, ayat berikutnya, yaitu ayat 67 berikut ini. Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Jadi rekan-rekan sekalian, kerja cerdas itu terkait dengan teknologi atau alat, ya, dan metode yang tepat supaya kerja itu menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada beberapa metode, ya, terkait dengan kerja cerdas itu. Yang pertama adalah metode Eisenhower. Metode ini melibatkan pengelompokan tugas ke dalam 4 kategori berdasarkan urgensi dan pentingnya. Tugas-tugas yang penting dan mendesak harus diselesaikan terlebih dahulu, sementara tugas-tugas yang kurang penting dapat ditunda atau didelegasikan atau diwakilkan. Metode yang kedua adalah metode Getting Things Done atau GTD. Metode ini fokus pada pengelolaan tugas dan waktu. Di awal kita perlu membuat daftar tugas yang harus diselesaikan dan memprioritaskan tugas-tugas tersebut. Kemudian ditentukan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Misalnya apakah tugas tersebut harus dilakukan sekarang atau dapat ditunda. GTD juga melibatkan pemantauan progres dan peninjauan kembali daftar tugas secara berkala. Yang ketiga adalah metode Kanban. Metode ini biasanya digunakan dalam pengembangan produk atau manajemen proyek. Metode ini melibatkan penggunaan papan dengan 3 kolom, yaitu to do, in progress, dan done. Tugas-tugas dituliskan di kartu dan dipindahkan di antara kolom-kolom sesuai dengan statusnya. Ini membantu kita untuk melacak progres tugas-tugas dan memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlupakan atau terlambat. Yang keempat adalah metode Eat That Frog. Metode ini menekankan pada menyelesaikan tugas yang paling sulit atau tidak menyenangkan terlebih dahulu, atau makan kodok, eat that frog, sebelum melakukan tugas-tugas yang lebih mudah dan menyenangkan. Dengan menyelesaikan tugas sulit lebih awal, seseorang dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa tips untuk kerja cerdas ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prioritaskan tugas. Tentukan tugas-tugas yang paling penting dan selesaikan terlebih dahulu. Prioritaskan tugas-tugas yang akan memberikan dampak yang besar atau hasil yang signifikan. Yang kedua, buat jadwal dan rencana. Buat jadwal kerja harian atau mingguan dan rencanakan tugas-tugas yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Rencana kerja membantu untuk memfokuskan perhatian pada tugas yang harus diselesaikan dan mempercepat proses penyelesaian. Yang ketiga, fokus pada satu tugas pada satu waktu. Hindari multitasking atau mengerjakan banyak tugas sekaligus. Fokus pada satu tugas pada satu waktu dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Gunakan waktu secara efektif dengan memanfaatkan teknologi dan alat bantu yang tersedia. Misalkan menggunakan aplikasi pengingat atau kalender digital untuk mengatur jadwal dan mengingatkan tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk bekerja dengan cerdas. Berbicaralah dengan jelas dan terbuka, dan pastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan baik oleh pihak yang dituju. Yang keenam, tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Terus belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam bekerja. Yang terakhir, beristirahat dan berolahraga secara teratur.
Istirahat yang cukup dan berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.